untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi utama Bang adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya yang dibawa oleh Nabi, semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah semata-mata adalah agar akhlak kita mulia. Nabi melalui hadis-hadisnya beliau perintahkan kita sholat 5 waktu semata-mata agar akhlak kita mulia. Begitu juga ketika diperintahkan puasa Ramadan semata-mata agar akhlak kita mulia. Ketika kita diperintahkan berzakat juga agar akhlak kita mulia. Semua yang datangnya dari Nabi adalah agar akhlak kita mulia. Sampai masalah pernikahan sekalipun, kenapa kita diperintahkan menikah? Agar akhlak kita mulia. Karena memang misi utamanya adalah akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau ada orang yang berzina, berarti dia menghancurkan akhlak. Kalau ada orang yang minum minuman keras, berarti dia menghancurkan akhlak. Kalau ada orang berjudi, berarti dia menghancurkan akhlak. Akhlak dengan adab berbeda. Sepintas memang sepertinya sama. Akhlak dengan adab sepintas sepertinya sama, tapi beda. Kalau adab itu adalah moral yang dilahirkan dari pendidikan. Kita bisa tertib, kita jujur, kita buat rapi, berbaris rapi, itu dari adab. Tapi kalau akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari ibadah. Artinya dari ibadah yang kita lakukan ini, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dan lain sebagainya, itu lahirlah akhlak. Ketika ada orang sholat 5 waktu, maka dia juga harus berakhlak baik. Karena perintahnya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang itu mengerjakan sholat dengan baik, dia sholatnya baik, maka hasilnya adalah akhlak. Dia akan bisa mencegah perbuatan keji. Perbuatan keji itu adalah zina, ya, fahsya. Perbuatan keji itu zina, fitnah, LGBT, itu perbuatan keji. Kalau menipu, mencuri, itu perbuatan munkar. Bedanya perbuatan keji dan munkar. Minum minuman keras itu munkar. Jadi kalau ada orang yang sholatnya baik, pasti dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholatnya nggak baik, kalau ada orang sholat tapi masih suka berjudi,
masih suka berzina, ada orang sholat masih suka memfitnah, berarti sholatnya dipertanyakan. Berarti sholatnya tidak melahirkan akhlak. Kemudian timbul pertanyaan, akhlak untuk siapa? Akhlak kepada siapa kita harus lakukan? Akhlak yang harus kita lakukan yang pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara akhlak kepada Allah? Cara akhlak kepada Allah adalah tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Ya. Kemudian kita kerjakan semua perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangan Allah. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Lalu akhlak kepada siapa lagi? Akhlak kepada malaikat. Bagaimana cara akhlak kepada malaikat? Ya dengan percaya dengan adanya malaikat, berarti itu akhlak kepada malaikat. Kalau orang nggak percaya malaikat, ya berarti dia nggak punya akhlak kepada malaikat. Lalu kepada siapa lagi? Akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk akhlak kepada Rasulullah? Dengan menjalankan sunnahnya. Ya, semua yang diajarkan Nabi itu kita kerjakan. Berat tuh, berat untuk mengerjakan semua sunnah. Ya, paling tidak semampu kita. Karena sunnah itu banyak. Sunnah itu ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah perbuatan, ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang Nabi baru niatkan. Nabi belum kerjain, Nabi baru niat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu Nabi nggak pernah kerjain. Yang diperintahkan itu 9-nya, ya kan? Nah, untuk membedakannya, dilakukan kalau ada aku masih hidup tahun depan, aku kerjakan itu. Itu sunnah hamiyah. Ada lagi yang namanya sunnah takririyah. Kalau sunnah takririyah itu Nabi, sikap Nabi. Ketika dulu sahabat ditanya tentang hukum biawak, ya Rasulullah boleh nggak kita makan? Nabi hanya diam. Nabi nggak larang, ya kan? Nabi nggak perintah dan Nabi nggak larang. Berarti diamnya Nabi itu sunnah. Sunnah itu banyak. Nah sekarang ini kita ini terjadi sedikit pergeseran nilai sunnah. Kita ini suka mengatakan begini, sunnah ini, gitu kan? Ya, kita ini suka ngomong gitu, sunnah ini, sunnah ini nggak apa-apa. Karena definisi sunnah yang kita tahu dari pelajaran-pelajaran sekolah adalah sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, yang ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan yang kita tahu ya. Itu yang kita tahu. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Padahal definisi tersebut meleset. Definisi tersebut salah. Kalau dikaji dari segi ilmu hadis, sunnah itu sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, dan kalau kita tinggalkan itu merugi. Kenapa merugi?
Karena ketika orang meninggalkan sunnah, itu akan dipertanyakan apakah benar kita cinta kepada Nabi. Gitu. Dulu sahabat begitu. Dulu ada satu sahabat pernah masuk ke masjid, begitu masuk dia nangis. Dia nangis terseduh-seduh sampai dia punya bajunya basah. Sampai sahabat lain bingung, kenapa ini? Sahabat satu ini nangis, Abu Hurairah nangis sampai begini. Ditanya, kenapa engkau bisa nangis seperti ini? Apa kata Abu Hurairah? Tadi aku lupa masuk ke masjid pakai kaki kiri, sedangkan Nabi biasa masuk ke masjid pakai kaki kanan. Cuma urusan masuk masjid doang, Pak. Apa sih susahnya? Ya kan? Apa sih susahnya masuk ke masjid kaki kanan sama kaki kiri doang? Sahabat seperti itu. Khawatir dia kalau dia nggak kerjain apa yang dilakukan Nabi, dia nggak dianggap mencintai sunnahnya Nabi. Makanya Pak, jangan heran kalau kita pernah dengar larangan minum sambil berdiri, ya kan? Karena ada kan larangan minum sambil berdiri. Kalau kita kaji, apa sih? Ya, ada apa sih minum sambil berdiri? Kenapa sih? Kenapa Nabi larang minum sambil berdiri? Dulu pas sahabat ikut-ikut aja. Begitu Nabi larang minum tangan kiri, ikut. Nabi larang minum sambil berdiri, ikut. Sami'na wa ata'na. Tapi sekarang kita bertanya, kenapa? Cuma urusan minum tangan kiri doang. Nggak ada masalah. Secara segi kesehatan juga mungkin. Dulu belum, tapi sekarang kita tahu. Kenapa minum tangan kiri kanan? Kenapa minum sambil berdiri nggak boleh? Atau kenapa dulu Nabi kalau tidur miringnya ke kanan? Dulu mas sahabat ikut aja. Nabi miring ke kanan, ikut ke kanan. Tapi setelah dikaji sekarang ilmu kesehatan, oh ternyata tidur miring ke kanan itu sangat banyak manfaat. Tuh dikaji lagi. Itu sunnah. Nah sekarang ini kita banyak seperti itu. Gitu. Banyak mengatakan cuman sunnah, cuman sunnah. Yang akhirnya gara-gara kita sering meninggalkan sunnah, akhirnya kita jadi jauh dari cinta kepada Nabi. Walaupun cuma sekedar bersolawat kepada Nabi. Nabi bilang kalau disebut namaku berselawat. Setiap disebut nama Nabi berselawat. Tapi sekarang ketika disebut nama Nabi, berapa banyak orang yang mau berselawat? Padahal selawat itu akan kembali ke orangnya. Selawat itu doa. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka selawat itu akan kembali ke diri kita. Makanya kata Nabi, siapa yang berselawat untukku, maka dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Jadi salawat itu memang kita ucapkan untuk Nabi, tapi akan kembali kepada kita. Nah, jadi kembali ke permasalahan akhlak. Akhlak yang paling penting adalah akhlak kita kepada manusia. Akhlak kita kepada sesama manusia. Bagaimana kita berakhlak baik. Akhlak juga beda ya Pak ya. Ketika ada orang mengatakan akhlak itu lemah lembut, bukan. Tidak selamanya lemah lembut itu akhlak. Jadi jangan berpikir kalau ada orang ngomongnya lemah lembut itu adalah akhlaknya baik. Belum tentu Pak. Ketika ada seorang artis di televisi ngomong, ini loh, ini
Buat dia bilang, saya dulu kumpul kebo sama si itu. Dulu saya kumpul kebo sama si itu. Nah ini anak hasil kumpul kebo saya. Ketika dia mengatakan itu kan dengan lembut kan. Tapi apakah itu akhlak? Nah, ketika seorang itu bangga dengan kemaksiatan, maka itu tidak punya akhlak namanya. Ketika orang bicara kemaksiatan, maka itu namanya nggak punya akhlak. Atau ketika kita bangga dengan kemaksiatan, mungkin kita ngobrol sama teman-teman kita, dulu saya pernah main slot, dulu saya pernah zina. Dia cerita lagi dulu. Walaupun dulu tidak perlu kita ungkap, tidak perlu kita ceritakan. Ketika kita ceritakan kemaksiatan kita yang dulu sekalipun, itu namanya kita nggak punya akhlak. Kenapa? Karena boleh jadi kemaksiatan yang dulu pernah kita kerjakan mungkin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mengeluarkan lagi, kita ungkit lagi, dan bahkan kita bangga. Ya bangga, banyak orang tuh bangga dengan kemaksiatan. Dulu saya pernah main di sini, dulu saya pernah di sini, dulu saya pernah masang segini, begitu. Itu namanya tidak punya akhlak. Untuk itu, ya, kita tanamkan akhlak yang baik dalam diri kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada teman kita, akhlak kepada tetangga kita, akhlak kepada istri kita. Sampai-sampai Nabi katakan, khairukum linisaikum, sebaik-baik kamu adalah yang baik buat perempuan-perempuan kamu, buat istri-istri kamu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang baik kepada wanita istri kamu. Ya, kita berakhlak baik kepada semua orang. Kepada semua orang dimanapun kita berada, kita tanamkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan kita berakhlak baik, berarti kita sudah mencontohkan daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Amin. Bila kita berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.